Duduk siap. Siap. Belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Raya saya udah mau mimpin doa teman-temannya. Ibu absen dulu. Abdika, Alexander, Alicia, Alia, Anastasia, Andika, Alia, Rauda, Aurel. Ya sebelumnya, pernah nggak sih kalian dengar yang namanya kecerdasan artifisial? Atau bahasa keren kalian mah biasanya itu adalah AI. Oh ya, tahu ya AI yang tahu nggak? AI. Oke, pernah dengar kata KA atau AI itu? Cuman kalau sekarang menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus menggunakan kata-kata kecerdasan artifisial, bukan lagi AI. Ya, jadi harus menggunakan kata-kata kecerdasan artifisial. Kita akan bahas mengenai pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Kelihatan nggak sih? Ini tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya yang pertama untuk menjelaskan pengertian dan konsep dasar kecerdasan artifisial secara benar, menganalisis manfaat dan tantangan kecerdasan artifisial di berbagai sektor, kemudian mengidentifikasi penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan, transportasi, keuangan, dan pendidikan. Ya, jadi kita manfaatin KA itu di berbagai sektor. Ya, kelihatan kan? Sekarang yang sebelah sana itu dia menggunakan kecerdasan artifisial luar biasa. Setiap hari menggunakan itu. Kalian secara tidak langsung pasti pakai. Zaman sekarang uang cash digunakan lagi nggak? Beneran kan? Pasti kalau mau ke mall ataupun ke warung-warung yang biasa aja bisa nggak pakai kris? Ya kan pasti gitu. Kalian juga ya sama ya. Jarang yang punya uang uang cash. Pasti uangnya uang digital. Terus yang sebelah sana itu aplikasi di salah satu rumah sakit itu menggunakan chatbot. Jadi kalian pernah dengar halo, tapi kata halo. Nanti si aplikasi tersebut bilang, mari nanti saya sampaikan pesan saya. Iya. Nah itu pembalasan. Dibalaskan itu namanya adalah chatbot. Ya. Terus ya. Coba Riko tolong jelaskan apa dari gambar tersebut, video tersebut. Mobil tersebut bergerak sendiri atau bisa dibilang autopilot. Autopilot. Ini kira-kira mobil apa? Mobil elektrik, mobil listrik. Mobil listrik ya. Bisa sih dia kayak gitu. Dari Dia akan dinavigasi, ada kecerdasan artifisial di dalamnya. Di sini dilihat ada ya. Kalian tinggal ketik mau kemana, nanti mobilnya bisa jalan sendiri. Dan silakan di scan itu, silakan scan. Apa yang kalian pahami dari kecerdasan artifisial? Siapa yang tahu kecerdasan artifisial itu apa? Yang pahami dari kecerdasan artifisial adalah sistem yang sengaja dibuat untuk mempermudah segala pekerjaan dari manusia maupun dari sektor keuangan, pendidikan, serta transportasi. Terima kasih Pak. mereka mungkin penambahan dari teknis mungkin kecerdasan artifisial itu ada jelasan yang dimana untuk mempermudah kehidupan sehari-hari yang dimana dilakukan oleh komputer. Berarti kecerdasan artifisial itu untuk mempermudah kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, benar. Oke. Kecerdasan artifisial itu nih ya, kan ada KA. KA itu sebenarnya
sifatnya adalah kecerdasan buatan. Tadi Pak Is bilang ada kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir manusia. Jadi itu mesin, kayak tadi kalian sering menggunakan ChatGPT. Kalau semakin sering kalian gunakan itu ChatGPT bisa ngerti, bisa paham apa yang kalian mau, apa kebiasaan kalian, dia paham sekali. Makin kalian balas iya, wah makin paham diri kalian. Tapi bayangkan kalau dia bisa menguasai kalian sih, apa dampaknya? Ya. Terus kecerdasan artifisial juga dapat belajar mengenal pola dan mengambil keputusan. Nah, khawatirnya kalian nggak punya pemilihan. Boleh pakai ChatGPT, tapi kalian harus cuman pendamping doang. Jangan sampai si ChatGPT yang mengambil alih. Kalian udah percaya 100%. Nggak boleh ya, nggak boleh percaya 100%. Baca buku juga, literasi di buku. Paham ya? Ini contohnya dari kecerdasan artifisial ada Google Translate, kemudian tadi yang ChatGPT, ada YouTube, ada chatbot. Udah, kalau itu. Ini prinsip dan cara kerja kecerdasan artifisial. Yang pertama itu inputnya itu berupa pertanyaan yang kalian post. Oh, di ChatGPT kalian input pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian ada istilah suara, pakai suara juga bisa kan ya? Pakai teks, kemudian pakai gambar, tinggal di scan ya lah. Kebiasaan kalian tuh begitu. Terus nanti sama si KA akan diproses. Dia memproses data-data yang kalian masukkan, dia akan diproses sama KA. Nanti hasilnya bisa mengambil keputusan. Kemudian dia bisa membuat hasil karya seni. Tugas yang dapat dilakukan oleh KA yang pertama, nih, ini yang bagusnya ya. Kita ambil yang contoh bagusnya. Yang pertama, untuk mengenali suara dan gambar. Kemudian yang kedua, mendiagnosis penyakit. Ya, ada kan alat yang digunakan untuk diagnosis penyakit? Ada ya. Nanti kalian cari tahu apa aja alat. Yang kedua, aplikasinya nanti ada di bidang umum ya, di bidang umum sama khusus. Yang di bidang umum ada di bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang pendidikan, bidang pemerintah, bidang bisnis dan hiburan. Terus kalau yang di bidang khususnya, itu yang di bidang khususnya ada rekayasa dan teknologi, kemudian teknologi informasi, kemudian ada seni dan kerajinan, agrobisnis dan agroteknologi. Kalian kerjakan LKPD kelompok ya, silakan duduk per kelompok sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nomor 1 ini sebutkan 3 teknologi KA yang paling sering kalian gunakan. Terserah teknologinya apa aja terserah ya, aplikasinya apa aja terserah. Mau pakai apa? Terus yang nomor
Ya, pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan kasus study tour di luar kota yang tanpa supir. Jadi yang pertama itu adalah manfaat. Jadi menurut kelompok kami manfaat dari kasus ini adalah perjalanan kita itu lebih efisien dan juga lebih cepat. Dimana karena rute yang kita lalui itu diatur secara otomatis oleh AI tersebut. Dan juga manfaat yang kedua itu resiko kecelakaan akibat human error atau keputusan manusia yang di luar dari peraturan itu dapat berkurang dikarenakan sudah diatur oleh AI tersebut. Nah, Boba ini mempunyai manfaat positif dan negatifnya. Nah, yang pertama adalah di manfaat positifnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita lebih praktis dalam pembayaran. Yang kedua adalah menghemat waktu dan tempat. Jadi saat pembayaran kan tinggal scan doang kan, dan kita tidak perlu membawa dompet yang isinya itu uang. Kelompok kami yaitu terbantu. Dari sisi positifnya adalah kita merasa terbantu karena kita jadi tahu kalau kita lemah diajarkan. Ada juga kita juga dapat banyak penjelasan mengenai ajaran dari cara tersebut. Sisi negatifnya kita jadi ketergantungan terhadap hal tersebut dan kamu mengetahui kelemahan pola pikir kita dalam belajar materi aljabar tersebut. Pendapat negatifnya bergantung ya, ketergantungan. Dari teman-teman sendiri, gimana sih cara kita mengurangi ketergantungan namun tetap seimbang gitu antara AI dan juga kehidupan manusia saja? Baik, dia menjawab dari pertanyaan Ruth. Baik, untuk kita seimbang dalam komposisi dalam menggunakan AI, kita bisa belajar dulu dari buku. Kita harus belajar dulu dari buku, jangan bergantungan dengan AI dulu. Kalau sekiranya memang susah atau memang sekiranya tidak bisa menjawab, kita bisa bantu dengan materi. Kita perlu belajar. Kan di aplikasi ini sudah dikasih tahu kayak materi-materinya mau belajar gimana, tapi itu perlu lagi nanya ke guru atau enggak ya? Jadi perlu konfirmasi Harus lagi pulang ke guru kan materi yang diberikan di si AI tadi. Iya. Jadi menurut aku walau dari AI itu jangan diambil 100%, pasti harus ada konfirmasi juga di guru gitu. Karena kan guru lebih ngerti kan dari materi yang kita pelajari gitu. Ya, terima kasih. Baik. ada ruang guru boleh, ya. Terus apa lagi selain ruang guru? Jadi ada lagi nggak yang lain? Nah juga boleh ya. Apa lagi? Ya Duolingo juga iya boleh. Nah tapi secara menyeluruh itu boleh kalian gunakan hanya untuk kayak pembatasnya aja. Oh pengetahuan awalnya. Tapi kalian wajib tanya ulang penekanannya, kehidupan dunia nyatanya yang realnya, tanya ke gurunya masing-masing. Ya, jangan 100% percaya banget sama kata ChatGPT. Ingat ya, kalau ChatGPT itu emang semakin kalian latih dia akan semakin terbiasa dan memang pintar. Dianya pintar nih ChatGPT-nya, tapi kaliannya akan malas buat itu. Tes ya. Jadi kesimpulan yang saya di sini adalah dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Seperti berpikir logis, belajar dari pengalaman, memahami bahasa, bahkan mengenali pola pikir. 2. Teknologi hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dari kesehatan, transportasi, keuangan, sampai pendidikan. Misalnya, rumah sakit modern menggunakan kecerdasan artifisial untuk membaca hasil MRI dan membantu diagnosis. Sementara kendaraan otonom memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk membaca rambu lalu lintas. Ya, yang keempat, kecerdasan artifisial memperkuat
manusia serta mempermudah pekerjaan sehari-hari. Lalu selanjutnya poin pentingnya adalah manusia tetap mengarah dan bekerja sesungguhnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan bahas mengenai bagaimana langkah-langkah cara yang baik untuk membuat prompt. Tahu prompt? Tahu apa prompt? Perintah ya, perintah yang